Baik teman-teman semua, setelah kita mengetahui ruang lingkup dari intelijensi itu sendiri, sekarang juga kita harus mengetahui tentang contoh dari intelijensi pada diri seseorang. Dan perlu teman-teman ketahui bahwasanya intelijensi itu mencakup berbagai aspek. Ada aspek emosional, ada aspek sosial, aspek kognitif, dan juga aspek spiritual. Mari kita bahas satu-satu mengenai contoh dari intelijensi pada diri seseorang. Yang pertama ada aspek emosional. Aspek emosional itu mencakup mengenali dan mengelola emosi pada diri sendiri, emosi pada orang lain, mengembangkan empati, mengelola konflik, juga membangun hubungan interpersonal yang efektif. Kemudian selanjutnya ada intelijensi sosial. Intelijensi sosial itu mencakup apa saja? Yang pertama, komunikasi yang efektif dengan orang lain. Kemudian selanjutnya, membangun jaringan sosial. Selanjutnya, mengelola konflik sosial. Selanjutnya, memahami norma dan nilai sosial. Lanjut ke intelijensi kognitif. Intelijensi kognitif itu apa saja teman-teman? Yang pertama, seseorang dapat mengelola informasi dengan baik. Selanjutnya, menganalisis data, mengembangkan kemampuan logika, meningkatkan memori, serta mengembangkan kemampuan problem solving. Nah, selanjutnya ada intelijensi spiritual. Intelijensi spiritual itu mencakup apa saja? Yang pertama, mengembangkan kesadaran diri sendiri. Kemudian selanjutnya, mencari makna hidup. Selanjutnya, mengembangkan empati dan pengertian. Selanjutnya juga meningkatkan kesabaran. Dan yang terakhir, mengembangkan kemampuan refleksi. Jadi itu teman-teman mengenai contoh-contoh dari intelijensi dari berbagai aspek. Baik, di sini kita akan mengenalkan definisi dari intelijensi. Nah, secara umum, intelijensi ini didefinisikan sebagai kemampuan individu untuk berpikir secara logis, merencanakan, memecahkan masalah, memahami gagasan yang kompleks, dan belajar dari pengalaman. Nah, definisi ini mencakup pemahaman bahwa intelijensi ini bukan hanya kemampuan akademis saja, tetapi juga keterampilan yang membantu individu dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Baik teman-teman semua, setelah kita mengetahui apa itu intelijensi, sekarang kita juga harus mengetahui pengaruh dari intelijensi itu sendiri. Orang dengan intelijensi yang tinggi, pertama, biasanya mereka menunjukkan kinerja akademis yang lebih baik. Kedua, mereka mampu berpikir kritis dengan baik. Ketiga, orang dengan intelijensi tinggi biasanya mampu beradaptasi pada tempat-tempat yang menantang. Pengenalan tes intelijensi pertama kali oleh Albert Binet merupakan titik baik penting dalam pengembangan alat ukur intelijensi. Binet dan rekannya Heorde Simon menciptakan tes ini untuk membantu mengidentifikasi siswa yang memerlukan pendidikan tambahan. Tes ini kemudian dimodifikasi oleh Lewis Termet di Stanford University yang menghasilkan tes EQ, Intelligence Quality, yang masih digunakan hingga saat ini. Secara umum, fungsi utama intelijensi melibatkan berbagai kemampuan kognitif yang memungkinkan seseorang untuk memecahkan masalah, mudah adaptasi terhadap lingkungan, berpikir abstrak, dan mengembangkan keterampilan sosial dan emosional. Yang terakhir ada kreativitas dan inovasi. Sekian. Berpikir abstrak dan mengembangkan keterampilan sosial. Lu bacain, Gocak.